Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke masalah jahiliyah yang ke-60 dan 61. Jadi yang pada masalah jahiliyah ke-59 yang sudah kita bahas, bahwasanya orang-orang jahiliyah menggelari orang-orang yang berpegang pada petunjuk dan kebenaran dengan gelar Sabi'ah sama Hasyawiyah. Mereka menggelari orang-orang yang berpegang pada kebenaran dengan sebutan Sabi'ah, orang yang keluar dari agama apa? Agama kemusyrikan. Dan Hasyawiyah, orang-orang pinggiran, orang-orang yang dianggap rendah, nah gitu, orang yang tidak penting. Nah, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Nah, sekarang kita masuk masalah jahiliyah yang ke-60 dan 61, yaitu iftira'ul kadhibi 'ala Allah wa takdzibu bil haqq. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sifat jahiliyah yang ke-60 dan 61 yaitu iftira'ul kadhibi 'ala Allah wa takdzibu bil haqq. Berdusta, membuat kedustaan atas nama Allah dan mendustakan kebenaran. Nah, ini sifat jahiliyah yang ke-60 dan 61, yaitu orang jahiliyah suka membuat kedustaan atas nama Allah dan suka mendustakan kebenaran. Maknanya membuat kedustaan atas nama Allah jelas. Allah berfirman begini, padahal tidak. Musa berkata begini, padahal tidak. Isa berkata begini, padahal tidak. Nah, ini namanya dusta atas nama Allah, atas nama Rasul Allah. Ini yang ke-60. Yang ke-61 mendustakan kebenaran. Artinya ketika ada kebenaran datang kepada mereka, mereka tolak dengan menyatakan ini dusta, ini bohong. Ya. Dan para rasul rata-rata didustakan oleh mereka. Ya. Nabi Isa, Nabi Musa, dan lainnya. Nah, kita baca asyarah penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan terkait dengan masalah jahiliyah ke-60 dan 61 ini. Kata Syekh di sini, hafizahullah, iftira'ul kadhibi 'ala Allahi wa 'ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa takdzibu bil haqq min tariqati ahlil jahiliyah. Membuat kedustaan atas nama Allah dan atas nama Rasulullah serta mendustakan kebenaran, ini termasuk cara orang-orang jahiliyah. Berbuat dusta atas nama Allah, atas nama Rasulullah, mendustakan kebenaran, ini termasuk cara orang-orang jahiliyah. Ya, seperti apa contohnya? Syekh menyebutkan contoh, mithlama qalu lamma kanu yatufuna bil baiti 'uratan wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Nah, lihat nih. Seperti contohnya apa yang mereka katakan tatkala mereka tawaf di mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang bulat. Mereka berkata, kami dapati nenek moyang kami, leluhur kami seperti ini, dan Allah juga memerintahkan seperti ini. Nah, jadi orang-orang jahiliyah mereka tawafnya yaitu dengan telanjang bulat. Mereka tawaf dalam keadaan tidak memakai pakaian.
Ini aja udah mungkar. Nah, namun anehnya mereka berkata, inilah ajaran leluhur kami dan Allah juga memerintahkan demikian. Nah ini Allah menyuruh demikian. Artinya Allah menyuruh kami untuk tawaf dengan tidak berpakaian sama sekali, tidak memakai pakaian sama sekali. Artinya tawafnya telanjang bulat, tidak memakai pakaian, mengelilingi Ka'bah. Nah, wa hadza minal kadhibi 'ala Allah, dan ini termasuk dusta atas nama Allah. Bayangkan. Maka bagaimana bisa Allah menyuruh seorang atau seorang insan atau menyuruh manusia untuk tidak berpakaian sama sekali dan dalam rangka beribadah kepada-Nya? Nggak mungkin. Telanjang bulat saja dalam keadaan tidak beribadah, ini boleh tidak? Masih di depan umum, nggak boleh kan? Apalagi kalau telanjang bulat sambil beribadah kepada Allah. Tidak mungkin Allah perintahkan demikian. Nah, makanya perbuatan orang-orang jahiliyah ini adalah kedustaan atas nama Allah. Mereka mengatasnamakan Allah. Seandainya mereka menyatakan ini ajaran leluhur kami, selesai. Agak mending lah. Tapi mereka menyatakan ini ajaran leluhur kami dan Allah juga memerintahkan demikian. Nah, ini yang arahnya. Dusta atas nama Allah. Sudah berbuat kemungkaran, berdusta atas nama Allah pula. Kemungkarannya ini udah dosa, berdusta atas nama Allah dosanya lebih besar lagi dibandingkan kemungkaran mereka. Artinya begini, ayolah ikhwah, ketika seorang telanjang bulat, ya syukur, ketika seorang telanjang bulat di depan umum, ini dosa tidak? Dosa. Nah, dan ketika mereka berkata Allah memerintahkan demikian, ini lebih besar lagi dosanya. Dusta atas nama Allah lebih besar dosanya dibandingkan orang yang telanjang bulat di depan umum. Nah, ini para orang jahiliyah ya. Mereka berdusta atas nama Allah dengan berkata bahwasanya Allah menyuruh kami untuk telanjang bulat, tawaf sambil telanjang bulat. Nah, ini merupakan kedustaan atas nama Allah. Allah nyatakan dalam surat Al-An'am ayat 21, "Waman ablamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Siapakah yang lebih zalim, lebih aniaya dibandingkan orang yang membuat kedustaan atas nama Allah? Siapa yang lebih aniaya? Siapa yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah? Ada tidak? Tidak ada. Artinya di sini Allah bertanya bukan untuk minta jawaban, tapi untuk meniadakan. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah. Dan Allah juga sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 78, wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Mereka berdusta atas nama Allah dalam keadaan mereka tahu. Nah, ini orang jahiliyah. Dan Allah sebutkan pada ayat selanjutnya, surat An-Nahl ayat 5, "Inna ma yaftaril kadziba alladziina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun." Sesungguhnya yang berdusta, membuat kedustaan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Artinya orang kafir yang suka berbuat dusta, berbohong, ini orang kafir. Makanya Allah katakan mereka itulah orang-orang yang dusta. Nah, orang dusta suka berdusta. Nah, ini Bapak ya. Nah, lalu Syekh menyebutkan dari lain dalam surat An-Nahl ayat 116, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib, hadza halalun wa hadza haram." Jangan kalian mengucapkan apa yang disebutkan oleh lisan-lisan kalian secara dusta. Ini halal, ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadzib, supaya kalian berdusta atas nama Allah. Artinya asal bunyi, ini halal, ini haram, nggak tahu itu benar halal atau haram, yang penting sebutkan. Nah, ini dusta atas nama Allah. Lalu Allah mengancam, innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah, mereka tidak akan beruntung. Kalau tidak akan beruntung artinya merugi dunia akhiratnya. Ini dusta atas nama Allah. Lantas bagaimana dusta atas nama Rasul? Kata Syekh Shalal Fauzan, wa kadzalikal ladzina yaftaruna al-kadziba 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu jaa'a anhu kadza min al-ahadits wa huwa kadzib walladzi yuhadditsu bihadza min ghairi tawathuqin wa min ghairi tathabbutin yakunu ahadul kadzibin.
Nah, kata Syekh ini demikian pula orang yang berdusta atas nama Rasul. Tadi kita bahas berdusta atas nama Allah dosa tidak? Dosa, terancam siksa. Orang yang berdusta atas nama Allah dosa dan terancam siksa. Begitu pula orang yang berdusta atas nama Rasul. Dengan berkata apa? Oh, ada hadis dari beliau begini. Oh, ada hadisnya begini, padahal dusta, padahal bohong. Nah, orang yang menyampaikan seperti itu, oh, ada hadis yang berkata begini, tanpa dicek, tanpa diteliti, maka dia termasuk salah satu orang yang dusta. Jadi, orang yang dusta, diantaranya orang yang menyampaikan hadis tanpa diteliti dan dicek. Ya. Di sini makanya kata Syekh wali hadza jaa fi sahih anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man haddatsa anni bi haditsin wa huwa yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin. Nah ini. Karena itu telah ada hadis dalam hadis sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyampaikan dariku sebuah perkataan, sebuah hadis dan dia tahu bahwa itu adalah dusta, maka dia termasuk salah satu pendusta. Siapa yang menyampaikan dariku sebuah perkataan hadis, padahal dia tahu itu bohong. Jadi katanya, oh Rasulullah bersabda begini, padahal itu bukan ucapan Rasulullah. Maka orang yang melakukan ini termasuk salah satu dari pembohong, pendusta. Ya, ini Bapak ya. Ya jangankan udah tahu itu dusta, tidak tahu saja, saya ragu ini ucapan Rasul atau tidak, langsung Rasulullah SAW, ini pun bisa dianggap dusta. Maka dalam hadis kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami', cukuplah seorang dianggap berdusta ketika menyampaikan semua yang ia dengar. Cukuplah seorang dianggap pendusta, pembohong ketika ia menyampaikan semua yang ia dengar. Artinya dia dengar kabar, oh ada di Padang terjadi begini, dia nggak ngecek dulu. Pokoknya dia dapat kabar dari A langsung disampaikan, dapat kabar dari B disampaikan. Tidak cek dan dicek, tidak tersabut, nah, tidak diteliti. Ini dianggap dusta. Cukuplah seorang dianggap berdusta ketika menyampaikan segala yang ia dengar. Ini dalam masalah umum, apalagi terkait hadis Nabi. Maka kalau ada orang yang suka ngambil riwayat hadis tanpa dicek sampaikan, ini langsung jatuh provis ini. Tidak dipakai dalam riwayat hadis, ya. Istilahnya kalau kata para ulama hatibul lail. Nah, hatibul lail artinya pengumpul kayu bakar di malam hari. Maksudnya apa nih? Pengumpul kayu bakar di malam hari. Maksudnya gini, kata para ulama, ini istilah ada di istilah para ulama ahli hadis. Kalau ada orang yang sembarangan ngambil riwayat hadis tanpa dicek terlebih dahulu, ini namanya hatibul lail. Orang yang mengambil kayu bakar di malam hari. Maksudnya apa? Orang kalau ngambil kayu bakar di siang hari, nampak tidak? Nampak, ya kan? Nah, nampak kan bisa di belakang ngambil. Tapi kalau malam hari ngambil, ternyata pas dipegang ular, patok cenak, ya kan? Nah itu orang. Kalau orang yang suka kayak gitu, nggak terima riwayatnya, langsung jatuh, ya. Maka hati-hati. Kalau ada orang nggak jelas belajar di mana, tiba-tiba langsung ceramah, oh Nabi SAW bersabda, hati-hati. Ya saya pernah dengar ceramah orang ini dari mana dia nyampaikan hadis. Pokoknya hadis tadinya biasanya nih. Salah satu ciri hadis palsu biasanya hukumannya sangat mengerikan dan berlebihan. Siapa yang tidak sholat maka nanti digigit ular selama puluhan tahun. Hadis riwayat mana gitu. Saya dengar ceramah seorang, ini orang dapat dari mana ilmunya? Nah itu ciri-ciri. Makanya para ulama menyusun ciri-ciri mereka. Sebagian ulama mengumpulkan hadis palsu dan sebagian menyebutkan ciri-cirinya. Di antara ciri hadis palsu yaitu ketika menyebutkan janji pahala atau ancaman yang terlihat berlebihan. Nah ini hati-hati nih. Kalau kita melihat ancaman meninggalkan surga sampai segini sekali, berlebihan sekali ya.
Walaupun kita belum ngecek, tapi kalau udah gini udah tanda-tanda ini kemungkinan hadis palsu. Dan lebih dijelaskan lagi kalau dicek apa sanadnya, perawi hadisnya, nampak itu. Ada pendusta, ada orang kadzib, ada yang nampak itu. Maka Bapak, jangan terima ilmu dari sembarang orang. Ya, jangan terima ilmu dari sembarang orang. Artinya, kita menerima kebenaran dari siapapun. Mau dari orang kafir, orang fasik, pemabok, zina sekalipun, kalau menyampaikan kebenaran, iya kita terima. Tapi kalau kita mencari kebenaran dari setiap orang, tidak. Saya dibedakan menerima kebenaran dengan mencari kebenaran. Kalau menerima kebenaran, iya, ada orang ngasih nasihat kepada kita, nasihatnya benar, terima tidak? Terima. Ada orang ngasih kritikan dan kritikannya benar, kita terima tidak? Terima. Tapi kalau kita mencari kebenaran, mendatangi orang-orang pelaku maksiat, mendatangi orang kafir, orang musyrik, kenapa kamu datang ke dia? Oh, saya mau belajar kebenaran kepada dia. Ini bukan, ini tidak tepat. Nggak seperti itu. Jelas ya? Kalau ada yang menyampaikan kebenaran, terima, tapi bukan berarti kita dengan itu datangi orang-orang, semua orang lalu belajar kepada dia, cari kebenaran. Nggak seperti itu. Ibaratnya begini Bapak, yang namanya berlian atau emas, ini kan bisa di mana-mana kan? Bisa jadi ada di rumah, atau berlian lah, berlian kan lebih mahal daripada emas. Bisa jadi ada di dasar laut, bisa jadi ada di pinggir pantai, bisa jadi ada di depan di hutan, dan bisa jadi ada di bandar. Gold. Nah, artinya di tempat kota mungkin kan? Bisa jadi berlian jatuh, orang nemukan kan? Ya tidak. Nah, kalau kita tidak suatu hari tidak sengaja menggali bandar lalu menemukan berlian, ambil, ya kan? Ya kan? Nah, ini artinya dimanapun kita menemukan berlian, ambil, ya kan? Ini berharga. Ya, setelah itu diumumkan tentu saja ya. Itu udah ada pembahasan khusus masalah ini. Artinya ini sesuatu yang berharga, ambil. Dimanapun kita berada, kalau kita menemukan berlian, ambil. Nah, begitu pula kebenaran. Kalau memang kita suatu hari menemui seorang, lalu seorang menyampaikan kebenaran, terima, ambil. Jangan ditolak. Nah, tapi ini berlian ya, kalau kita menemukan secara tidak sengaja berlian di bandar, tempat sampah, ambil. Nah, tapi bukan yang disampaikan tadi, bukan berarti anjuran bagi kita untuk mendatangi tempat-tempat sampah untuk mencari berlian, ya kan? Nggak ada, kamu kenapa ke tempat sampah? Oh, saya mau mencari berlian. Nah, ini nggak waras. Memang bisa jadi berlian ada di tempat sampah kan? Ya nggak? Tapi nggak waras mendatangi tempat-tempat sampah. Kenapa kamu ke tempat sampah cari berlian? Mendatangi bandar yang kotor digali. Kenapa kamu kesini? Oh, cari berlian. Nggak waras. Walaupun memang bisa jadi ada berlian kan? Nah, begitu pula orang yang mencari kebenaran dengan mendatangi orang-orang sesat. Memang orang kafir, orang sesat kadang menyampaikan kebenaran, iya tidak? Tapi bukan berarti kita datang kepada mereka, datang kepada para penyembah berhala, sampaikan nasihat saya ingin mencari kebenaran dari Anda. Nggak seperti itu. Ya, kita menerima kebenaran dari siapapun. Adapun belajar tidak kepada sembarang orang, hanya kepada orang yang jelas akidahnya, jelas manhajnya, jelas akhlaknya. Jelas ya? Nah, kalau diberikan perumpamaan seperti tadi, kalau kita menemukan berlian, dimanapun tempatnya kita ambil. Tapi bukan berarti kita mendatangi tempat-tempat kotor dengan alasan cari berlian. Nah, begitu pula kebenaran. Kalau kita datang ke suatu tempat, ada orang yang menyampaikan kebenaran, terima. Siapapun itu, ya. Tapi bukan berarti kita dengan itu mendatangi orang-orang bermasalah, orang sesat, lalu belajar kepada dia. Dengan alasan apa? Mencari kebenaran. Itu enggak. Itu bukan metode Islam, ya, bukan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas apa ya? Ya, contohnya Abu Hurairah kan pernah diberikan, dia menang ketika dia disuruh jaga harta zakat. Kan ada orang yang mencuri, ya kan? Ditangkap oleh Abu Hurairah. Maka orang ini, oh tolonglah, saya ini miskin, saya nggak bisa butuh, saya ngambil, tolong melepaskan saya punya keluarga. Pokoknya dia menampakkan dia itu orang yang butuh dikasihani, dilepaskan. Dilaporkan oleh Rasulullah, kata Rasulullah nanti dia akan datang lagi. Ternyata di malam berikutnya datang lagi, tangkap lagi,
Lalu dia bilang lagi, oh saya punya keluarga, pokoknya dia menampakkan artinya dia itu minta dibelas dapat dikasihani. Oh saya ini tolong lepaskan saya punya keluarga. Dilepaskan Abu Hurairah, dilaporkan lagi, besoknya ketemu Rasulullah, dia akan datang lagi. Akhirnya di malam terakhir tangkap. Kata Abu Hurairah, udah sekarang kamu, karena orang ini mencuri udah 3 kali nih, 1 kali ditangkap dilepaskan karena kasihan Abu Hurairah, kedua kali ditangkap dilepaskan lagi, yang ketiga tangkap lagi. Abu Hurairah nggak mau melepaskan pencuri ini. Nah, namun dia berkata, tolong lepaskan saya akan mengajarkan kepadamu suatu perkataan yang bermanfaat. Apa itu? Kalau engkau mau tidur, bacalah ayat kursi, maka di malam itu Allah akan melindungimu sampai pagi hari. Dilepaskan oleh Abu Hurairah. Maka peristiwa itu udah ketiga kalinya nih, sampaikan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, shadaqaka wa kadu. Dia tadi malam jujur kepadamu, berkata benar kepadamu, padahal dia pendusta. Dia ngasih kabar benar, padahal dia pendusta. Artinya tadi malam dia menyampaikan sesuatu yang benar, tidak dusta. Padahal biasanya sering berdusta dia, selalu berdusta. Tapi tadi malam dia menyampaikan yang benar. Tahukah wahai Abu Hurairah, siapa orang yang kau ajak bicara selama 3 malam berturut-turut? Abu Hurairah nggak tahu ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah apa? Dia itu syaitan, dia itu setan. Lihat tuh. Nah, ketika setan menyampaikan tentang keutamaan ayat kursi, apakah Rasulullah tolak? Kabar dari setan ini enggak kan? Karena yang disampaikan benar kan? Nah, itu pula kita. Jadi kalau ada orang bermasalah, orang sesat, orang kafir, orang musyrik, para penyembah berhala menyampaikan kebenaran, kita terima. Tapi bukan berarti dengan itu kita mendatangi mereka lalu bertanya, saya ingin belajar kepada kamu untuk apa? Mencari kebenaran. Enggak. Makanya kita tidak boleh bertanya kepada setan untuk mencari suatu barang hilang, ya kan? Ya gitu kan? Tapi kalau mereka menyampaikan kebenaran, terima. Tapi bukan berarti dengan itu kita datangi mereka, panggil-panggil mereka, wahai jin, wahai setan, saya ingin bertanya. Nggak boleh dalam Islam, apa ya? Jadi bedakan antara menerima kebenaran dengan belajar. Kita menerima kebenaran dari siapapun. Adapun belajar agama tidak kepada siapapun, hanya kepada orang yang jelas akidahnya, jelas manhajnya, jelas akhlaknya. Nah itu ya. Nah kita kembali lagi. Jadi kebiasaan orang-orang jahiliyah berdusta atas nama Allah dan berdusta atas nama Allah. Lalu Syekh menyebutkan, ketika sudah menyebutkan bahaya dusta atas nama Allah, beliau menyebutkan demikian juga berbahayanya orang yang berdusta atas nama Rasul. Tidak beda, ya. Kata Syekh ini, wa hadza min hirfati ahli jahiliyah annahum yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Dan ini termasuk profesi atau keahlian orang-orang jahiliyah, yaitu mereka berdusta atas nama Allah. Haitsu za'amu anna Allah amara bi kashfil 'aurati fil tawaf, di mana mereka mengklaim bahwasanya Allah menyuruh mereka untuk membuka aurat ketika tawaf. Jadi ketika mereka tawaf mengelilingi Ka'bah telanjang bulat, katanya ini Allah yang memerintahkan demikian, ya. Wa harramu ma ahallallah, ya. Jadi itu ya mereka, ya. Wa za'amu anna Allah syara'a lahum hadza. Mereka mengklaim bahwasanya Allah lah mensyariatkan ini kepada mereka. Nah, ini. Dan Syekh menyebutkan lagi dalil lain yang sudah kita bahas dalam masalah takdir, ya. Mereka juga berdusta atas nama Allah. Falhasil, kata Syekh ini, walhasil, kesimpulannya, nah ini, anna nisbatal kadhibi ila Allah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam min umuri ahli jahiliyah. Walhasil, kesimpulannya, menyandarkan kedustaan kepada Allah dan Rasulnya itu termasuk perkara orang-orang jahiliyah, ya. Maka jangan kita berdusta atas nama Allah dan jangan juga mendustakan kebenaran, ya. Karena di sini Syekh menyebutkan 2 sifat jahiliyah, berdusta atas nama Allah atau mendustakan kebenaran. Nah, kata Syekh ini, fa'alal muslim an yahdhara min hadzal 'amal khabith
Wa qad la yakdzibuhu 'ala Allah walakin la yataharra fi naqlil umur 'anillahi wa 'an rasulih. Nah, ini nih. Hendaknya seorang muslim berhati-hati dari perbuatan buruk tadi. Perbuatan buruk tadi apa maksudnya? Berdusta atas nama Allah. Hati-hati ya. Bisa jadi dia tidak berdusta atas nama Allah, tapi dia tidak memperhatikan, tidak meneliti ketika menukil perkara dari Allah dan Rasulnya, tentang Allah dan Rasulnya. Artinya begini, bisa jadi ada orang, dia tidak sengaja berdusta atas nama Allah. Dia nggak menyatakan Allah berkata demikian, padahal dia nggak sengaja. Tapi dia tidak meneliti, sehingga akhirnya apa? Dia menukil suatu perkataan lalu berkata Allah demikian. Nah, ini juga sama dosa, ya. Sama juga dosa orang yang sembarangan menyampaikan riwayat hadis, mengatasnamakan Allah berfirman, Nabi bersabda, padahal enggak. Itu juga termasuk dusta, ya. Sebagaimana hadis tadi kata Nabi, cukuplah seorang dianggap dusta ketika menyampaikan segala yang ia dengar. Nah, wal fatawa la yataharra fiha. Nah, ini sebagian orang kata Syekh, sebagian orang itu tidak meneliti fatwa-fatwa. Jadi apa yang didengar langsung, oh Syekh ini berfatwa gini, nggak dicek dulu. Fa'idha kana mana kalau khata wa huwa lam yatathabbat fi wa nasharu 'ala an-nas fa innahu yasiru ahadal kadhibin. Nah, ini. Jika yang dia nukil itu salah dan dia tidak cek dan recheck, tidak teliti dulu dan langsung disebarkan di tengah masyarakat, maka dia juga termasuk salah satu dari pendusta. Hati-hati ini. Jadi kita harus cek dan dicek, ya. Apalagi zaman medsos ini, zaman sekarang ini saya pikir waktu berkurang dibandingkan tahun 80, tahun 90. Belum ada WA, belum ada Twitter, belum ada Facebook. Dulu mungkin hoax, saya pikir gini, dulu hoax merajalela karena orang untuk mencari kebenaran susah. Karena media untuk mencari informasi cuma satu. Apa itu? Bukan satu, dua ya. Tiga kan? Televisi, radio, atau koran. Ya kan? Terbatas tiga ini aja. Kita misalkan ingin tahu info di sana ada pejabat korupsi atau ada orang dibunuh misalkan. Kita tahunya cuma dari sini aja. Dari televisi, radio, sama surat kabar. Ini. Nah, saya pikir kalau dari zaman 2000 ke sini, udah ada Twitter, udah ada Facebook, YouTube, saya pikir waktu dengan sendirinya akan berkurang. Ternyata lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Hoax merajalela sampai sekarang. Belum lagi ada teknologi AI. Ini lebih parah lagi. Maka kita harus teliti. Kalau ada yang atas fatwa, dinukil dari ulama ahlu sunnah, berfatwa begini, kita ini benar nggak nih? Jangan langsung mengiyakan, dicek lagi, cek lagi. Karena ada orang tertentu kadang yang memelintirkan fatwa. Artinya gini, fatwanya panjang dipotong setengah, sehingga keluar dari konteks. Dan ada juga yang membuat ini istilahnya tweet, ini dalam Twitter ya dulu. Twitternya panjang, mengatasnamakan seorang ulama. Nah, ini hati-hati. Nah, pernah terjadi ini, ayol ikhwah, ketika pertama kali revolusi Suriah tahun 2011 ya. Itu ada seorang dai Arab Saudi itu. Dia termasuk orang yang istilahnya vokal masalah revolusi Suriah. Dia menentang Bashar Assad, menjelaskan tentang keburukan Nusairiyah, sekte Nusairiyah Syiah secara umum lah. Nah, rupanya orang-orang Syiah kepanasan. Sehingga akhirnya mereka menyebarkan tweet istilahnya tulisan di Twitter, kalau sana X namanya, mengatasnamakan dai Saudi ini dan menyebutkan di situ fatwa dia menghalalkan wanita yang ditangkap di dalam perang itu. Jadi ya pokoknya dijadikan itulah istilahnya seakan-akan seperti orang kafir lah, budak jadikan gitu. Dia sebutkan, tweetnya panjang lebar. Nah, setelah dikonfirmasi kepada dai tersebut, ternyata itu dusta. Padahal sebagian orang udah makan, iya ya, dan dai-nya udah terkenal, yang vokal berbicara masalah perang di Suriah.
Tapi setelah dikonfirmasi kepada itu, enggak, saya nggak pernah berkata demikian. Dan yang nampak bodohnya orang yang bikin tweet ini, memalsukan ini, yang namanya Twitter itu dulu ya, kalau sekarang udah bisa panjang. Kalau dulu itu dibatasi cuman berapa kata saja. Bagi yang pernah lihat Twitter atau X sekarang, biasanya Twitter tuh ada sampai berapa puluh kata, setelah itu nggak bisa lanjut, terpotong. Nah, ini Twitternya panjang sekali. Ini tahu kan? Ini berarti menunjukkan apa? Karangan orang tertentu. Mana bisa tulisan panjang dimasukkan ke Twitter gitu. Kalau di blog mungkin, atau di website mungkin, tapi kalau Twitter nggak bisa. Nah, ini bagi yang pernah lihat Twitter mungkin bisa paham ya, insya Allah. Itu dulu. Kalau sekarang memang Twitter atau X sekarang udah ada fitur khusus yang membolehkan tulisan panjang, tapi berbayar, apa ya? Kalau yang masih gratisan terbatas, mirip kayak 10 tahun lalu. Tapi kalau yang berbayar bisa panjang. Nah, pada 10 tahun lalu atau 14 tahun lalu ya, berarti 13 tahun lalu, yaitu ada tersebar screenshot dari ini tweetnya seorang dai Saudi ini. Dia menghalalkan itu, pokoknya wanita-wanita yang ditawan katanya, sebutkan. Pokoknya fatwa ganjil. Sebagian orang kemakan. Tapi setelah teliti dikonfirmasikan kepada dai itu, enggak, saya nggak pernah berkata demikian. Nah, terus juga selain itu juga yang janggalnya, kalimatnya melebihi batas yang ditentukan oleh Twitter. Nah, ini kan menunjukkan apa? Bohong, palsu. Dan ternyata yang menyebarkan pertama kali adalah medianya pemerintah Suriah yang dipegang oleh Bashar Assad. Itu menunjukkan ini apa? Pemalsuan. Nah, ini Bapak ya, maka kita harus hati-hati. Banyak hoax tersebar di mana-mana, kita harus waspada lagi ya. Bisa jadi kita mendapatkan berita aneh. Ini benar nggak? Ulama Ahlus Sunnah kok menghalalkan sesuatu yang menurut orang awam sudah jelas haram, kok dihalalkan? Ternyata bisa jadi bohong. Pernah juga ada juga ini, nyata ini. 5 tahun lalu, 7 tahun lalu, orang Saudi juga, korbannya seorang dai Arab Saudi juga. Jadi dia sedang membantah orang-orang liberal. Nah, tapi ceramahnya dipotong. Dia kan metode ceramahnya gini, dia sebutkan dulu syubhat, argumen orang-orang liberal, baru dibantah. Nah, yang disebarkan di medsos yang syubhatnya aja, jawabannya tidak sebutkan. Sehingga sebagian orang dong, ini orang Wahabi nggak beres, masa menghalalkan ini, menghalalkan mencium wanita yang bukan mahram. Iya, ternyata apa? Kalau yang aslinya videonya panjang, tapi dipotong. Jadi yang disebarkan syubhatnya, jawabannya tidak disebutkan. Nah, ini lihat. Nah, ini hati-hati nih zaman medsos nih ya, kita harus waspada ya. Harus selalu waspada, harus selalu tatsabbut dan tatsabbut. Nah, makanya kata Syekh di sini, harus tatsabbut. Kalau kita tidak menukil suatu fatwa tanpa dicek benar tidak, Syekh ini berkata demikian, kita bisa dianggap pendusta, ya. Wa yasiru qad dharra an-nas bi hadha syai' alladhi naqalahu lahum wa nasyarahu bainahum. Selain itu, kita juga sudah membahayakan umat dengan berita yang kita nukil untuk mereka dan disebarkan tengah mereka. Nah, ini bahaya nih. Orang menukil berita dusta tentang Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh, sebarkan. Hati-hati, kalau kita langsung sebarkan tanpa dicek, kita punya andil dosa dalam hal tersebut. Lalu kata Syekh sini, wal wajib annal, ini tadi fatwa. Nah, Syekh sekarang kembali lagi ke masalah hadis. Wal wajibu annal ahaditsal mawdu'atal maqdubata la turawwaj wa la turwa bal tuhasaru wa tudayaq. Nah, ini yang wajib, hadis-hadis palsu dan dusta jangan disebarluaskan dan jangan diriwayatkan. Jadi kalau kita dengar ada hadis-hadis palsu, nggak usah kita sampaikan di dalam khutbah kita, dalam ceramah kita, jangan ya. Walaupun dijelaskan, kalau memang perlu, misalkan di tengah masyarakat kita sudah tersebar hadis palsu, ya nggak apa-apa kita sebagai ini ada hadis begini, ini hadis palsu, nggak masalah. Tapi kalau di tengah masyarakat kita tidak tersebar hadis palsu tersebut, tidak perlu kita menyebutkan
Karena kalau disebutkan, nanti ya, kita tahu sendiri ya, masyarakat sebagian orang itu dengar khutbah setengah-setengah. Pas lagi ngantuk dia, pas dia dengar hadis palsu, apa nih? Nah itu, akhirnya yang nempel ke telinga dia hadis palsu itu. Mungkin tidak? Mungkin. Makanya nggak ada hajatnya, nggak ada butuhnya kita menyebutkan hadis palsu, nggak. Kecuali sekali lagi, kalau memang hadis palsunya tersebar di tengah masyarakat kita, maka nggak apa-apa kita sebutkan dalam rangka apa? Meluruskan. Oh ini ada hadis yang berbunyi begini, ini hadisnya palsu, nggak masalah. Tapi kalau hadisnya tidak tersebar, jangan disebutkan. Kalau bisa didiamkan supaya mati dengan sendirinya, hilang dengan sendirinya. Makanya kata Syekh ini, hadis palsu itu tidak disebarkan, turawaj itu artinya dilariskan. Dari kata ra'ij, laris, artinya dibikin tersebar di mana-mana, jangan. Dan jangan diriwayatkan, tuh kata Syekh. Bal tuhasor bakal wa tudayak, dipersempit. Nggak usah disebar. Misalnya gini, kita udah baca hadis palsu. Adanya misalkan beberapa orang yang sudah ngaji, udah ini aja, nggak usah disebarkan masyarakat awam. Nah, ini tujuannya ya. Ini maksudnya. Wa annal wa'adha wa du'at yatathabbatuna fima yaquluna 'anillahi wa rasulih. Dan bahwasanya para penasehat dan dai, nah ini kata Syekh, tathabbut, cek dan dicek tentang perkataan mereka dari Allah dan Rasulnya. Artinya terkait dengan Al-Quran, hadis, cek dan dicek. Wa kadzalika fi umuril halal wal haram wal fatwa. Demikian pula dalam masalah halal, haram dan fatwa. Alaihim an yatathabbatu fi sya'niha wa alla yata'ajjalu fiha. Mereka harus tathabbut. Tathabbut apa? Cek dan dicek, teliti, jangan tergesa-gesa. Li'annal khata'a fiha qaulun 'ala Allah bighairi 'ilm. Karena salah dalam menyebarkan halal haram ini juga berkata atas nama Allah tanpa ilmu, artinya dosa besar. Nah itu sifat jahiliyah yang ke-60, berdusta atas nama Allah. Sedangkan yang berikutnya mendustakan kebenaran. Mendustakan kebenaran artinya apa? Ada kebenaran ditolak, ada ayat yang tidak sesuai dibelokkan, hadis yang tidak sesuai ditolak. Nah ini juga termasuk sifat jahiliyah. Lalu kata Syekh penutup di sini, wa dzalika annahu idza lam yuwafiq hawahu hawala raddahu bitakdzib wa tashkiki fi. Nah, orang-orang bermasalah, ini kata Syekh, jika ada ayat atau hadis yang tidak sesuai dengan seleranya, dia akan berusaha mendustakannya atau membuat keraguan padanya. Kafi'li ahlil ahwa, seperti perbuatan kelompok-kelompok sesat. Nah, maka Ahlus Sunnah menerima semua wahyu dari Allah, apakah Al-Quran atau hadis, dengan lapang dada, ya. Nah, itulah sifat jahiliyah yang ke-50, 60 dan 61. Berarti pada pertemuan berikutnya kita masuk sifat jahiliyah yang ke-62, yaitu orang jahiliyah, orang-orang sesat di kalangan jahiliyah. Kalau sudah kalah hujah, kalah dalam debat, menghubungi penguasa. Maksudnya jelas? Kalau udah kalah debat, ngerasa wah nggak bisa menghadapi orang yang lurus ini, akhirnya apa? Tangkap dia, adili dia. Nah ini sifat jahiliyah yang masih berlaku di zaman sekarang. Ya, insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.